Halo teman-teman, kembali lagi di channel Bima Rama Satria. Jadi teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang lawatan sejarah teman-teman. Jadi tujuan dari lawatan sejarah adalah agar kita selalu mengingat sejarah teman-teman. Jadi kita akan dibawa ke tempat bersejarah dan dijelaskan tentang sejarah-sejarah dari tempat tersebut teman-teman. Dan peserta-peserta dari lawatan sejarah ini adalah dari 24 SMP yang ada di Mataram teman-teman. Jadi setiap SMP mengirimkan satu perwakilan dari sekolahnya teman-teman. Dan kebetulan saya adalah perwakilan dari SMP 11. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita simak keseruan-keseruan dari lawatan sejarah di video kali ini. Kita berangkat terlebih dahulu dari Kota Mataram menuju ke Yogyakarta, yaitu tempat objek wisata sejarah yang akan kita kunjungi teman-teman. Setelah sekitar perjalanan 1 jam teman-teman, di sini kita sudah sampai di Pelabuhan Lembar teman-teman. Jadi kita akan menggunakan kapal nantinya untuk menyeberang ke Pelabuhan Padangbayi Bali teman-teman. Di sini kita sudah berada di atas kapal teman-teman. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya kita jalan juga teman-teman menuju ke Pelabuhan Padangbayi. Jadi perjalanan laut kita kali ini kurang lebih memakan waktu 4-5 jam teman-teman. Oke, jadi di sini setelah perjalanan 4-5 jam kita sudah berada di Pelabuhan Padangbayi Bali teman-teman. Oh ya teman-teman, jadi saya ingin menginformasikan bahwa nanti saat kita sudah tiba di Jogja, kita akan mengunjungi 4 tempat, yaitu yang pertama adalah Keraton Jogja, yang kedua adalah Candi Borobudur, yang ketiga Malioboro, dan yang terakhir adalah Museum Jenderal Sudirman teman-teman. Di sini kita masih menunggu kapalnya untuk bersandar teman-teman sebelum kita akan turun. Di sini kita sudah turun dari kapal dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke Pelabuhan Ketapang dengan menggunakan bis teman-teman. Dan setelah di Ketapang kita akan menyeberang menuju ke Pelabuhan Gilimanuk Banyuwangi teman-teman. Oke teman-teman, jadi setelah perjalanan yang cukup lama dan melelahkan, di sini kita sudah berada di Pelabuhan Ketapang teman-teman. Dan kita akan berlayar menuju ke Pelabuhan Gilimanuk Banyuwangi. Oke, di sini setelah menempuh perjalanan laut kurang lebih 1 jam teman-teman, kita sudah berada di Pelabuhan Gilimanuk Banyuwangi teman-teman.
Di sini kita sudah berada di bis teman-teman setelah turun dari kapal. Dan sekarang kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Yogyakarta. Jadi setelah menempuh perjalanan beberapa jam, di sini kita rehat untuk makan teman-teman. Setelah itu di sini kita langsung melanjutkan kembali perjalanan kita menuju Yogyakarta teman-teman. Yang jaraknya cukup jauh ya teman-teman. Teman, semalam kita sudah sampai di Yogyakarta teman-teman. Lebih tepatnya di Hotel Savita Garden Inn. Jadi perjalanan dari Mataram menuju ke Yogyakarta itu kurang lebih memakan waktu 2 hari teman-teman. Dan di pagi yang cerah ini kita akan sarapan terlebih dahulu teman-teman, sebelum kita melanjutkan perjalanan menuju ke tempat wisata sejarah yang pertama, yaitu Keraton Jogja teman-teman. Teman-teman, di sini kita sudah selesai sarapan teman-teman, dan kita akan keluar hotel dan berlari sebentar, lalu naik ke bis untuk berangkat ke objek wisata sejarah yang pertama. Setelah menempuh perjalanan beberapa menit, kita sudah sampai di objek wisata yang pertama. Sebenarnya belum sampai teman-teman, jadi dari tempat pemarkiran bis kita harus sedikit berjalan menuju ke objek wisata sejarah yang pertama ini teman-teman, yaitu Keraton Jogja. Ala-ala sinematik. Pegangan tangan pegangan tangan. Cepet. Sama juga terlihat. Kan memang batu satu. Di sini teman-teman kita sudah sampai di tempat objek wisata sejarah yang pertama, yaitu Keraton Jogja teman-teman. Nah, ini baru. Jadi di sini kita berkeliling Keraton Jogja sambil dijelaskan sejarah-sejarah yang ada di Keraton Jogja ini teman-teman.
Oke teman-teman, jadi di sini saya ada sedikit informasi bahwa Keraton Jogja ini berdiri pada tahun 1755 dalam masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Dan di saat saya berkunjung saat ini pada tahun 2022 sudah memasuki masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Dan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 ini sudah bertahta sejak tahun 1989 teman-teman. Jadi ada sedikit informasi lagi teman-teman. Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 ini bernama Raden Mas Herjuno Daripto. Saat ini teman-teman, beliau juga menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang ketiga. Dan beliau ini menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tanggal 3 Oktober 1998. Dan juga teman-teman, pada tahun 2022, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 ini sudah berusia 76 tahun. Oke teman-teman, jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di sini ada banyak sekali benda-benda bersejarah dari Keraton Jogja teman-teman. Yang di sini juga sambil dijelaskan sejarah-sejarah dari benda-benda tersebut. Jadi kita di sini masih terus berkeliling Keraton Jogja sambil dijelaskan sejarah-sejarah dari benda-benda ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah selesai ya teman-teman berkeliling Keraton Jogja dan akan melanjutkan ke objek wisata selanjutnya. Tetapi teman-teman, video kali ini kita cukupkan sampai sini saja dan objek wisata sejarah selanjutnya kita akan lanjutkan di part 2 teman-teman. Jadi nantikan terus part 2 dari episode lawatan sejarah kali ini ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini dan agar saya lebih semangat dalam membuat video. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.